Hai guys, jumpa lagi. Kali ini aku nggak kemana-mana, cuma mau minta temenin makan guys. Buat kalian yang tetap setia ada di channelku, terima kasih banget atas supportnya. Dan mari kita lihat kali ini aku punya lauk apa ya untuk dimakan siang ini. Nah, ini dia. Bukin apa namanya? Aduh, silo banget ya. Sambal goreng kentang dikasih jantung ayam, jantung ati, ada kerupuk dan timun kan. Well, kali ini mau cerita nih guys. Aduh. Jadi kali ini aku mau cerita. Sebentar, udah oke belum ya? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, di sini ada kerupuk juga, ada guys. Jawabannya ada. Kalau kalian nyarinya di toko Asia, kayak gini loh guys. Di sini tuh kan banyak pendatang, banyak imigran, dan banyak sekali Chinese di sini. Kalau kamu pergi ke toko Asia dan mencari bumbu-bumbu, itu kurang lebih kita bisa nemuin di toko Asia tersebut, di toko Chinese ya. Kayak bumbu dapur, ya kan? Selain itu juga orang Thailand, orang Vietnam juga nggak jauh beda bumbu-bumbunya kayak kita bisa temuin di sana. Hanya saja yang sulit banget kita dapat di toko tersebut, kita nggak akan pernah temuin kecuali di toko grocery Indonesia, itu adalah kemiri. Kemiri itu hampir memang nggak pernah aku temuin sih kemiri di toko Asia lainnya gitu ya kan, yang general hanya ada di toko Indonesia. Tapi kalau kayak kerupuk, daun pandan, daun pisang itu dijual guys ya. Bisa sih nanam sendiri, bisa asal ketemu bibitnya atau ada yang ngasih gitu bibitnya gitu guys. Dan beberapa hari lalu tuh aku sempat nyariin si daun pandan. Daun pandan sendiri biasanya di toko Asia itu mereka jual, ada yang frozen, ada yang fresh, tapi fresh juga tetap dia penyimpanannya tuh di dalam freezer gitu loh guys, biar tahan lama. Karena kalau nggak gitu, wow, cepet rusak gitu ya kan. Karena di sini aku pun nyimpen kayak serai, itu juga aku simpennya di dalam freezer. Cabe juga di dalam freezer beberapa ya, kalau misalkan aku nggak terlalu sering masak, aku simpen di freezer. Jadi itu lebih tahan lama. Nyari bibitnya sendiri itu cukup susah guys sebenarnya. Lalu kalau ada yang bertanya kenapa nggak bawa aja dari Indonesia, misalkan ya daun pandan, terus apalagi yang fresh, cabai gitu. Sayangnya kalau kita bawa bahan-bahan fresh itu akan disita oleh imigrasi, jadi tidak segampang itu. Kok ribet banget, emang ribet banget guys. Di Australia ini masuknya itu ribet banget. Jadi jangan dianggap gampang bisa bawa aja nanti, nggak gitu. Semua jenis makanan yang kamu bawa dari negara asalmu harus dalam commercial package. Jadi dalam bungkusan komersial gitu yang memang untuk dijual, ada ingredientsnya, ada komposisinya di situ tertulis jelas. Jadi nggak yang kamu masak rendang nih,
misalkan satu kontainer gede gitu ya kan, terus kamu bawa ke sini, itu fresh, dalam arti tanpa komersial packaging, itu nggak bisa masuk. Imigrasi akan sita itu. Apalagi olahan daging, olahan susu, itu nggak bisa, karena pemerintah Australia itu sangat konsen dengan penyakit mulut, kaki, dan kuku ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang bisa menyerang hewan ternak seperti sapi. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah Australia sangat menjaga produksi sapi mereka. Seperti yang kita ketahui, di restoran-restoran itu kualitas daging sapi Australia itu sangat baik. Kalau kamu pergi ke restoran pun, itu kalau mau makan steak pasti ada grade-nya kan. Ada yang mau import, dan importnya itu kebanyakan dari Australia, bukan dari negara lain gitu. Ada sih beberapa dari negara lain, tapi kebanyakan yang sering kita temui adalah dari Australia dagingnya gitu loh. Jadi itu adalah pemasukan terbesar dalam bisnis mereka. Kalau sampai ada virus masuk tersebut dan mencemari peternakan mereka, kerugiannya akan sangat besar. Jadi memang konsen banget soal hal tersebut. Lalu sepengalaman aku yang sampai di Australia itu ketika Oktober tahun 2022, di mana waktu itu di sini udah menyatakan di Australia tuh udah agak renggang gitu, aturan pandemik tuh nggak terlalu konsen ke sana lagi gitu. Ketika aku sampai bandara, mereka fokusnya ke mouth foot disease, itu penyakit virus tersebut yang bisa menyerang peternakan gitu loh, hewan ternak gitu loh. Mereka lebih fokus ke situ. Di bandara tuh aku nggak ditanya soal udah vaksin atau belum gitu ya kan. Terus nggak ditanya, aku nggak pakai masker, nggak ditanya mana maskernya, enggak. Tapi mereka ngecek aku pernah mendatangi peternakan atau tidak dalam kurun waktu sebulan terakhir kalau nggak salah gitu. Dan waktu itu pertanyaannya adalah, apa kamu pernah ke Indonesia? Karena kan banyak di situ pada saat itu kan lagi konsen banget tuh soal itu. Dan ya pasti dong, karena aku kan dari sana. Tapi setelah itu mereka cek, ada dibersihin juga ketika kita masuk ke bandara. Itu dari pesawat, turun pesawat terus mau masuk bandara, itu tuh kita bener di disinfektan kaki, karena konsen virus itu bukan virus COVID. Segitu takutnya mereka. Dan kalau kalian mau ke sini dan bawa makanan dalam bungkus komersial gitu ya kan, jangan lupa untuk dideklar, atau kamu ngaku kamu bawa makanan, jangan diumpetin, jangan sampai tidak di checklist dalam immigration card-nya, dalam kartu imigrasinya. Gitu. Jadi kalau dibilang bisa bawa cabai nggak, bisa bawa ini nggak, kalau sesuatu yang fresh sorry guys, itu sorry guys, aku habis present. Jadi kalau balik lagi, kalau sesuatu yang fresh kamu bawa, itu akan disita oleh imigrasi, nggak peduli siapa kamu gitu ya kan. Memang ketat sekali, jadi nggak segampang itu. Kalau dibilang ribet banget ya memang begitu kenyataannya, bukan mengada-ngada ataupun lebay, enggak. Lalu kalau kalian biasa denger nih ya back sound aku, burung-burung di sini tuh terbang secara bebas, banyak sekali burung-burung asli sini yang memang ya ampun banyak gitu. Kalian bisa denger setiap hari suara mereka berkicau. Itu tuh paling gimana ya, kayak kita tuh kayak hidup
benar-benar dekat sama alam gitu loh. Aku di Jakarta sendiri nggak pernah mendengar suara, maksudnya ada burung yang suka bunyi tuh kalau menjelang maghrib, hanya satu burung itu, tapi kalau pagi tuh aku udah hampir nggak pernah denger lagi kicauan burung gitu loh guys. Di sana tuh terus mereka juga mempertahankan banyak pohon-pohon gitu loh di sekitar untuk sebagai tempat tinggalnya mereka, tempat tinggalnya burung-burung tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini cerita aku agak ngalor ngidul ya guys ya. Pertama cerita soal bahan makanan yang masih bisa kita ketemui, karena terus terang pada tahun sekarang ini cukup banyak bisa ditemui toko Asia, walaupun jaraknya cukup jauh dari rumah, tapi masih oke lah gitu ya kan. Kalau bisa ditempuh dalam waktu 20 menit atau 30 menit itu masih oke gitu ya. Lalu yang kedua adalah tadi seperti yang aku sampaikan, kalau kamu mau bawa bahan makanan, kalau bahan-bahan fresh kayak cabai fresh, kamu bawa daun pandan fresh, kamu bawa daun jeruk fresh, kamu nggak bisa bawa, akan disita oleh imigrasi. Makanan yang bisa kamu bawa pun tidak boleh olahan daging atau olahan susu. Jadi itu akan diperiksa bahan dasarnya apa gitu guys. Kalau termasuk itu mereka akan sita. Oke, kurang lebih gitu cerita hari ini. Ini aku dapat jantung ayam tuh jarang-jarang banget di supermarket. Mereka tuh jarang banget ada. Sama ati ayam tuh jarang banget juga. Kalau mau ke tempat pemotongan gitu guys. Gitu. Oke. Kalau mau ada yang ditanyain lagi silahkan. Boleh. Berbagi pengalaman juga boleh. Mungkin di negara tinggal kalian juga ada berlaku ataupun aturan yang berlaku itu berbeda, silahkan tinggalkan komentarnya ya kan, berbagi cerita kalian dari negara kalian masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye guys, jangan lupa like dan subscribe.